Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1786 sampai bab 1790. Li Fugui yakin, dia akhirnya tahu sekarang. Untuk hak istimewa, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Pukul 4 sore, ketika dua gajah tiba, Colin mengirim orang untuk membersihkan orang-orang yang menganggur di sekitar villa. Li Fugui mengulurkan tangannya dan mengambil unicorn di tangan Hua Duo. Begitu dia meletakkan gadget ini di tanah, Li Fugui berkata terus terang kepadanya, "Sekarang cepat makan. Saya ingin melihat hari ini apakah orang kecil seperti Anda bisa makan 2 buah dalam satu kali makan gajah." Unicorn itu menoleh dan mengusap pergelangan kaki Li Fugui dengan kepalanya. Segera setelah itu, melambaikan sayapnya, ia terbang ke udara. Li Fugui mendongak. Beberapa detik kemudian, ketika unicorn terbang di atas kedua gajah itu, tiba-tiba ia bertambah besar. Seekor unicorn yang awalnya seukuran kepalan tangan. Dalam waktu kurang dari 10 detik itu berubah menjadi seukuran bangunan. Segera setelah itu, di bawah tatapan semua orang, unicorn itu membuka mulutnya dan menghisapnya dengan ringan. Kedua gajah itu, seperti dua potong, masuk ke dalam mulut unicorn. Yang membuat Li Fugui semakin tidak bisa dipercaya adalah setelah unicorn menelan kedua gajah tersebut ke dalam mulutnya, ia seolah-olah menelannya langsung dari tenggorokannya tanpa dikunyah. Saat unicorn mendarat lagi, menjadi lebih kecil sedikit demi sedikit. Ben-Ben melompat ke arah Li Fugui, dan Li Fugui menggigil. Setelah menghirup udara dingin, Li Fugui berjongkok, menatap unicorn di tanah dan bertanya, "Teman baik, paling banyak berapa gajah yang bisa kamu makan dalam satu kali makan?" Unicorn itu menghantam tanah 5 kali dengan kuku kecilnya. Bulu-bulu di punggung Li Fugui hampir berdiri, meskipun Rhubarb dan Xiao Hei yang saya pelihara makan lebih banyak, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan unicorn ini. Suetu mendekati Li Fugui dan tidak bisa menahan tawa. "Kapten, jika Anda datang untuk memberi makan makhluk kecil ini, saya kira hanya ada 2 kemungkinan di masa depan. Yang pertama adalah gajah akan punah dari dunia, dan yang lainnya adalah itu artinya kamu akan bangkrut oleh si kecil ini." Li Fugui tersenyum pahit, dia menoleh ke Colin dan bertanya, "Tuan Colin, apakah unicorn hanya memakan gajah?" Colin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga makan yang lain, tapi itu tidak enak. Sepertinya daging gajah adalah favorit unicorn." Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Selama dia tidak harus makan daging gajah, dia bisa membelikannya makanan lain setelah dia kembali. Berpikir seperti ini, Li Fugui tersenyum pada unicorn itu dan berkata, "Anak kecil, kamu mungkin menderita karena mengikutiku di masa depan. Biar ku beritahu dulu, aku tidak bisa memberimu seekor gajah setiap saat untuk kamu makan. Aku sangat lelah, aku hanya bisa memberimu seekor gajah sesekali." Kata-kata itu jatuh pada tempatnya, Zhang Jingjing, Ning Jing dan orang lain di samping mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hua Duo melangkah maju dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Jangan khawatir Fugui. Selama kamu bisa membawa unicorn ke negara kami, meskipun kamu tidak bisa mendapatkan gajah, kamu masih bisa mendapatkan unicorn di game ke-6. Gajah. Kalau bapak-bapak khawatir pasokannya tidak mendesak, paling parah kita bisa mengalokasikan dana untuk membuka taman penangkaran khusus pengembangbiakan gajah untuk unicorn, bukan?" Setelah semua orang berbicara dan tertawa bersama beberapa saat, Li Fugui berbalik, dia berkata dengan serius kepada Colin, "Tuan Colin, saya akan terus mengkhawatirkan Anda di Paviliun Tianma di masa depan. Kunjungan ini mungkin agak mendadak. Setelah kita pergi, Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati.
Sekarang saya memiliki kendali atas sekte Guangming dan klan darah. Jika pavilion Tianma Anda dapat digabungkan di bawah komando saya, maka bagi Anda ini adalah benar-benar bermanfaat dan tidak berbahaya. Kalau unicorn ini akan saya simpan untuk sementara waktu. Setelah saya menyelesaikan tugas, jika unicorn itu berencana kembali, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Ikutilah aku akan menyimpannya bersamaku. Bagaimanapun, saya sekarang adalah Direktur Pavilion Tianma. Jika Anda menemui masalah di Pavilion Tianma di masa depan dan Anda tidak dapat menyelesaikannya, Anda dapat datang kepada saya kapan saja dan saya akan membantu Anda menyelesaikannya nanti. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Colin, yang telah melihat dengan jelas situasinya, berkata dengan cepat, "Direktur, jangan khawatir. Ketika saya mengumumkan bahwa Anda adalah direktur baru Pavilion Tianma kami, saya telah berencana untuk mengikuti Anda dengan tulus." Selain itu, fakta bahwa Anda mampu menaklukkan unicorn hari ini semakin membuktikan bahwa Anda adalah Direktur Pavilion Pegasus yang ditakdirkan oleh Tuhan. Pada saat yang sama, saya juga yakin bahwa di bawah kepemimpinan Anda, Balai Tianma kita akan mampu menciptakan kejayaan di masa depan. Li Fugui mengangguk sedikit, tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Ada 3 botol cairan spiritual di sini. Ambillah, berikan 2 botol kepada bawahan terpercaya Anda, dan simpan 1 botol untuk diri Anda sendiri. Meski tidak akan membuat Anda sekuat Tyson, saya jamin setelah meminum cairan spiritual tersebut, Anda tubuh akan mengalami perubahan kualitatif." Aku tidak akan memberitahumu seperti apa rasanya sekarang. Kamu akan tahu setelah kamu meminumnya. Mata Colin dipenuhi rasa terima kasih. Dia segera berkata kepada Li Fugui, "Direktur, terima kasih banyak." "Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang Anda katakan." Instruksi sederhana selesai, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan menelepon Los. Pada saat yang sama, Los Angeles juga telah mengatur penerbangan. Li Fugui menanyakan dengan jelas tentang lokasi spesifik dan waktu keberangkatan. Setelah mengetahui bahwa pesawat bisa lepas landas kapan saja, Dia membawa Suetu dan yang lainnya langsung ke bandara. di jalan, Li Fugui menelepon saudari Ming lagi, menghitung hari, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk keluar kali ini. Sekarang grup Heiko, Guangming Men, dan Pavilion Tianma semuanya telah direbut. Sedangkan untuk menangani klan darah itu hanyalah sisa kecil dari beberapa hal ini. Panggilan tersambung. Ketika saudari Ming mendengar Li Fugui berkata bahwa dia telah memenangkan Pavilion Tianma, saudari Ming juga tercengang. Dia tahu bahwa Li Fugui baru saja tiba di Washington hari ini. Dalam waktu kurang dari sehari, Pavilion Tianma yang misterius dan kuat benar-benar berhasil direbut. Terkejut, saudari Ming berkata terus terang kepada Li Fugui, "Li Fugui, jangan bercanda seperti itu denganku. Bahkan jika kamu kuat, bagaimana mungkin kamu bisa menjatuhkan organisasi misterius seperti Pavilion Tianma hanya dalam 1 hari?" Menghadapi pertanyaan Sister Ming, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Saya tahu Anda tidak akan mempercayai apa yang saya katakan, jadi biarkan Hua Duo memberitahu Anda." Dikatakan, Li Fugui menyerahkan telepon ke Hua Duo. Hua Duo menerima teleponnya, ketika dia mengatakan hal yang sama seperti Li Fugui dan memberitahu Sister Ming bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke bandara dan selanjutnya akan pergi ke Siberia. Sister Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, "Bagaimana ini mungkin? Apa yang kamu lakukan? Lakukan. Apakah itu? Duo, tolong beritahu aku secepatnya." Bagaimanapun, Tianma Hall juga merupakan organisasi geng terkenal di dunia.
Ia memiliki sistem internal yang ketat dan banyak master. Bahkan jika kamu melakukan sihir, kamu harus mendirikan altar terlebih dahulu, kan? Mengapa kamu merobohkan paviliun Tianma setelah kamu lewat? Melihat Sister Ming bertanya dengan emosional, Hua Duo terkekeh dan berkata, "Saudari Ming, sebenarnya ini masih terasa seperti mimpi bagiku." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hua Duo kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya secara detail. Tunggu hingga Hua Duo selesai. Darah saudari Ming mendidih ketika dia mendengarnya. Dia berkata dengan sedikit kesedihan, "Duo, tahukah kamu apa yang aku pikirkan sekarang?" Hua Duo tersenyum pahit dan berkata, "Saudari Ming, bagaimana saya bisa tahu apa yang Anda pikirkan sekarang?" Saya bukan cacing gelang di perut Anda. Sister Ming menghela nafas dengan emosi. Saya berpikir, jika saya tidak meminta Anda untuk menatap Li Fugui saat itu, tetapi saya sendiri yang menatapnya, saya pasti akan menjadi orang yang mengikuti Fugui sekarang. Hua Duo tercengang. Setelah beberapa detik hening, dia bertanya kepada saudari Ming dengan suara rendah, "Saudari Ming, apakah kamu juga jatuh cinta pada kekayaan?" Kali ini, saudari Ming, sebaliknya, tercengang, dia tersipu. Dengan penuh rasa malu, dia berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya menyukainya?" Hua Duo berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu mengikuti Fugui saat itu, kamulah yang akan mengikuti Fugui sekarang. Bukankah ini jelas-jelas cemburu?" Wajah saudari Ming memerah sampai ke akar lehernya. Dia mengomel dengan marah, Duo, gadis sialan, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku hanya menyukai kekayaan? Hah, jangan bicara omong kosong, tahu. Aku hanya merasa kamu sangat beruntung bisa merasakan kekayaan dengan kekayaan. Begitu banyak hal. Ini tidak seperti saya berada di Ining ke-6 setiap hari, berurusan dengan semua hal yang berantakan. Sejujurnya, jangan katakan bahwa Sister Ming iri dengan hal semacam ini. Diperkirakan siapapun di dunia ini akan merasa iri. Apalagi bagi para pejuang zaman dahulu seperti mereka. Selama Anda bisa menemui sesuatu yang aneh sekali dalam hidup Anda dianggap beruntung. Sebagian besar pejuang kuno, seperti orang-orang di sekte ini, tidak akan pernah mengalami begitu banyak pengalaman sejak masa kecil mereka di sekte tersebut, mungkin sampai kematian mereka. Tapi bunganya mekar, ikuti Li Fugui, dia tidak hanya melihat vampir, tapi dia juga bertemu dengan unicorn legendaris. Yang terpenting setelah mendengar perkataan Hua Duo tentang adegan unicorn memakan 2 gajah, Sister Ming masih belum bisa memahami gambaran spesifiknya. Kedua, orang-orang ini kemudian akan pergi ke Siberia untuk mencari manusia serigala. Pikirkan ini, jantung Nona Ming berdebar kencang dan dia melanjutkan, "Lupakan, tolong jangan menelepon saya lagi. Jika Anda menelepon saya beberapa kali lagi, saya benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelinap keluar dan mengikuti Anda." Petik 2. Saya mendengar kata bermain. Li Fugui mengambil alih telepon tanpa ragu-ragu dan berkata kepada saudari Ming kata demi kata, "Saudari Ming, saya tidak suka mendengar Anda berbicara seperti ini. Bagaimana kita bisa bermain-main? Apa yang telah kita lakukan akhir-akhir ini?" Yang mana adalah tidak dibuat dengan menyematkan kepala ke ikat pinggang. Hidup kami dalam bahaya kapan saja. Tapi sekarang kamu bilang kami hanya bermain-main. Kalau begitu, ikutlah dengan kami sekarang, dan aku akan mengajakmu bersenang-senang. Sister Ming berkata dengan malu-malu, "Fugui, jangan marah, aku hanya iri padamu." Selain itu,
jika aku bisa datang, aku pasti akan datang kepadamu, tetapi kamu juga tahu situasi di game ke-6 sekarang, aku menang, tidak boleh dibiarkan sama sekali tidak terbuka. Ngomong-ngomong soal, Saudari Ming ingin menghindari kritik dari Li Fugui. Jadi dia tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, selanjutnya Anda akan pergi ke Siberia. Tahukah Anda situasi di sana? Jika Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda, beritahu saya sekarang. Selama itu masih dalam kemampuan saya akan melakukannya, pasti melakukannya. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Li Fugui berkata terus terang, bukan apa-apa. Seperti yang Anda tahu, saya juga seorang tetua dari Sekte Guangming. Haha, jika Anda pergi ke suatu tempat, jika perlu, pergilah ke anggota Sekte Guangming. Lihat apa yang dikatakan Li Fugui. Saudari Ming kemudian memperingatkannya dengan serius. Baiklah, dalam hal ini, saya akan menemui pemimpin nanti untuk melaporkan situasi Anda saat ini. Juga, jika kamu menemui masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan di luar, beritahu aku sesegera mungkin dan aku akan menemukan cara untuk membantumu menyelesaikannya. Juga, jaga dirimu dan jangan sampai terluka. Li Fugui bersumpah, Anda dapat yakin akan hal ini, selama saya di sini, tidak ada yang akan terluka. Setelah mengobrol sebentar dengan Sister Ming, Li Fugui menutup telepon. Butuh beberapa waktu untuk melihat mobil tiba di bandara. Li Fugui menelepon ibu kota dan rumahnya lagi. Ditanyakan hati-hati tentang beberapa hari terakhir. Lagi pula, kemanapun mereka pergi selanjutnya, mungkin tidak ada sinyal. Meski mereka membawa ponsel WeChat yang dilengkapi Ining ke-6. Tapi siapa yang bisa menjamin tidak akan ada masalah dengan hal ini? Lebih-lebih lagi, setelah memasuki Siberia, hamparan ladang es yang luas. Mencoba menemukan manusia serigala seperti mencari jarum di tumpukan jerami, jika beruntung Anda mungkin bisa menemukannya dalam 10,5 hari. Nasib buruk, bahkan jika mereka tinggal selama 1 tahun kali ini, mereka mungkin akan kekurangan. Berpikir seperti ini, ekspresi sedih kembali muncul di wajah Li Fugui. Tunggu sampai bandara. Setelah Li Fugui memastikan tidak ada keadaan darurat di rumah atau di ibu kota, dia merasa nyaman. Waktu berlalu dan itu adalah hari berikutnya, Siberia. Gunung Tannula, ketika Li Fugui, Hua Duoduo dan yang lainnya dipindahkan ke helikopter dan mendarat di gurun putih yang luas, pilot helikopter melompat turun, membungkus tangannya erat-erat dengan pakaian, dan bertanya pada Li Fugui dan yang lainnya dengan bingung, berapa banyak orang di sana? Tuan cantik, apakah Anda yakin ini akhirnya? Li Fugui melihat sekeliling. Dia mengencangkan pakaiannya dan berkata terus terang, "Oke, kamu boleh pergi dulu. Kami akan meneleponmu setelah pekerjaan kami selesai." Sopirnya dikirim oleh anggota Sekte Guangming. Lihat Li Fugui mengatakan ini. Dia setuju dengan sepenuh hati dan segera naik helikopter. Setelah helikopter berangkat, Li Fugui berdiri di atas es dan salju, dengan senyum masam di bibirnya. Suetu meletakkan tangannya di lengan bajunya dan melihat sekeliling yang luas berwarna putih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Li Fugui, "Kapten, apakah kita berbicara omong kosong? Lihat itu, wilayah yang begitu luas, Anda tidak dapat melihat ujungnya di sekilas ya. Teman-teman, apalagi mencari werewolf di tempat seperti ini, kalaupun ada yang melempar mamut ke sini, kita tidak akan bisa menemukannya." Dengarkan ini, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Jangan cemas dulu, semua orang harus tenang." Wajah Hua Duoduo menjadi pucat, dia datang dan bertanya kepada Li Fugui, "Tenang. Bagaimana kamu bisa tenang? Baru-baru ini sedang musim dingin di sini.
Di helikopter tadi, pilot memberitahu kami bahwa suhu di sini akan turun hingga -30 atau 40 derajat Celcius pada malam. Lee Fugui tersenyum santai dan berkata, "Apa yang kamu takutkan?" Mereka telah menyiapkan kantong tidur, tenda, dan sesuatu untuk menghangatkan kita. Selain itu, meskipun kita tidak memiliki barang-barang ini, bukankah energi dalam tubuh kita akan cukup? Bertahan untuk sementara waktu. Lagi pula, kita semua ada di sini sekarang. Sekalipun kita tidak bisa menemukannya, kita harus melihat sekeliling dengan hati-hati, kan? Bagaimana jika kita beruntung dan menemukannya? Berkata demikian. Faktanya, Lee Fugui sama sekali tidak merasa percaya diri. Lagi pula, tempat ini terlalu besar, yang besar tanpa tepi. Menurut pengemudi, kemungkinan besar tidak ada satu orang pun yang hidup dapat ditemukan dalam radius ratusan mil di sekitar sini. Dalam situasi ini, mereka ingin menemukan manusia serigala di sini. Tidak ada bedanya dengan Arabian Night, namun Lee Fugui tidak menyerah. Menurutnya, karena dia telah berjanji kepada klan vampir untuk mematahkan kutukan klan vampir, dan ada rumor di sini beberapa waktu lalu bahwa ada jejak manusia serigala, maka mereka harus mencarinya dengan hati-hati. Sekalipun Anda tidak dapat menemukannya, sifat menemukan sesuatu dan tidak mencarinya berbeda. Tepat ketika Lee Fugui hendak berjalan menyusuri hutan di kejauhan, Jenny juga berbisik kepada Lee Fugui saat ini, "Yang mulia, saya pikir kita harus kembali. Setidaknya, meskipun kita sedang mencari, kita harus menunggu sampai musim panas di sini." Lee Fugui bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tidak ingin mematahkan kutukan vampir?" Menghadapi pertanyaan Lee Fugui, Jenny berkata dengan serius, "Meskipun aku benar-benar ingin mematahkan kutukan para vampir, masalahnya di sini terlalu dingin." Aku, sampai akhir, Jenny sangat malu untuk melanjutkan. Orang-orang ini ada di sini. Meskipun Ning Jing dianggap yang terlemah, dia sekarang adalah prajurit kuno di tahap awal Xiantian. Vitalitas dalam tubuh cukup untuk menahan angin dingin yang menggigit. Belum lagi Zhang Jingjing, Su Etu dan Hua Duo, ini adalah pemain top. Dalam suhu dingin -34 derajat, selama vitalitasnya beredar, mereka bisa terasa seperti angin musim semi. Tapi Jenny berbeda. Sebagai ratu darah dari klan vampir, kekuatannya tidak terlalu kuat sejak awal. Selain itu, keterampilan klan vampir mereka berbeda dari yang biasa dipraktikkan Lee Fugui dan yang lainnya. Keterampilan para vampir, tidak ada perlindungan terhadap dingin. Baru saja menginjak es dan salju, Jenny sudah merinding di sekujur tubuhnya saat ini. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saat orang lain masih baik-baik saja, dia, ratu darah dari klan vampir, akan berubah menjadi es loli terlebih dahulu. Setelah Lee Fugui mengetahui apa yang dipikirkan Jenny, dia menamparkan keningnya sendiri. "Oh, kenapa kamu melupakan masalah ini? Nah, energi di tubuhmu terlalu sedikit sekarang. Aku akan membantumu memasukkan beberapa dulu." Vitalitas, dikatakan, Lee Fugui mengedarkan energi di tubuhnya, mengulurkan tangannya, dan meraih tangan Jenny. Saat vitalitas memasuki tubuh Jenny yang tadi gemetar tak terkendali akibat kedinginan, langsung membaik. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Agak tidak percaya, dia bertanya pada Lee Fugui, "Bisakah ini benar-benar menahan dingin?" Lee Fugui mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja, jangan bicara sekarang. Saya akan mengajari Anda cara mengedarkan vitalitas Anda nanti." Hua Duo, Jingjing dan yang lainnya memandang dengan cemburu. Hari yang dingin ini, mereka juga ingin digenggam oleh tangan Lee Fugui.
Sayangnya, perlakuan seperti ini jelas sulit menimpa mereka. Waktu berlalu setiap detik, Li Fugui membutuhkan waktu setengah jam penuh. Setelah membiarkan vitalitas dalam tubuh Jenny mencapai tingkat tahap awal bawaan, Li Fugui lalu melepaskan tangannya, ia tersenyum pada Jenny dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu bisa mencoba mengedarkan vitalitas dalam tubuhmu untuk menahan hawa dingin." Jenny bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah hasilnya seperti yang Anda katakan malam itu. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, begitulah caranya. Selain itu, semakin dingin tempatnya, semakin baik bagi Anda untuk mengontrol vitalitas Anda. Selama Anda dapat dengan terampil mengontrol vitalitas Anda di lingkungan ini, maka ketika Anda kembali normal lingkungan, kekuatanmu akan meningkat pesat." Li Fugui baru saja selesai berbicara, Hua Duoduo tampak sedikit marah dan mendatangi Li Fugui. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Ikutlah denganku." Li Fugui mengikuti Hua Duo ke samping. Begitu dia berdiri diam, Hua Duo bertanya kepada Li Fugui dengan marah, "Ada apa denganmu? Kamu hanya memikirkan orang lain, kenapa kamu tidak tahu cara menjaga dirimu sendiri?" Setengah jam baru saja berlalu. Berapa banyak energi yang telah kamu berikan padanya? Bagaimana jika selanjutnya kita bertemu manusia serigala dan kamu tidak memiliki cukup energi? Jangan lupa, kamu adalah tulang punggung kami sekarang. Jika kamu jatuh, apakah kita akan mati di sini? Li Fugui mengerti. Hua Duoduo mengatakan ini sepenuhnya demi kebaikannya sendiri. Jadi, setelah Hua Duoduo selesai berbicara, Li Fugui meraih tangan Hua Duoduo, tersenyum padanya dan berkata, "Duoduo, jangan marah. Bahkan saya tidak tahu berapa banyak energi yang saya miliki sekarang. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Sekarang aku masih memiliki pohon induk Black Spirit di tubuhku." Seperti yang kamu tahu, benda ini memiliki efek menghisap vitalitas. Saat orang lain berlatih, vitalitasnya mungkin harus menyatu ke dalam tubuh sedikit demi sedikit, tapi bagi saya, selama saya mendapatkan sepotong batu esensi, vitalitas tersebut mengalir ke dalam tubuh saya seperti air minum, dan semuanya berkumpul di dalam pohon induk Black Spirit. Saat saya ingin menggunakannya, saya bisa menggunakannya saja. Hua Duo mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, apakah ini benar-benar ajaib? Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini? Jangan khawatir, sepertinya aku baru saja menyuntikkan banyak vitalitas ke Jenny." Nyatanya, bagiku, sedikit vitalitas tadi tidak cukup untuk tubuhku. Hua Duoduo tertegun untuk waktu yang lama, kemudian dia bertanya dengan serius, "Lalu seberapa jauh tingkat kultivasi Anda sekarang?" Li Fugui merenung, "Dalam hal vitalitas, kekuatan saya saat ini mungkin telah menembus tahap tengah Naschen Soul. Tetapi dalam hal budidaya, ini baru mencapai tahap awal dari Naschen Soul." Dengarkan ini, Hua Duoduo tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Sebagai seorang pejuang kuno, Hua Duoduo tahu betul apa arti level Naschen Soul. Di mata para pejuang kuno biasa, master di level Naschen Soul, bahkan mereka yang berada di tahap awal Naschen Soul, sudah dianggap dewa. Terlebih lagi, Li Fugui kini mendapat berkah dari pohon induk Black Spirit. Dalam hal ini, vitalitas dalam tubuhnya dapat terus terisi kembali. Pikirkan ini, Hua Duoduo tidak lagi berani berpikir lagi, bagaimanapun, Li Fugui baru berusia awal 20-an, pemuda seperti itu masih punya banyak waktu untuk melakukan terobosan di masa depan, mungkin. 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, Tiongkok sekali lagi akan menyambut seseorang yang telah mengatasi malapetaka dan menjadi abadi dalam ratusan tahun.
Li Fugui melihat mulut Hua Duoduo setengah terbuka dan tidak berkata apa-apa, jadi dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah kecil Hua Duoduo yang merah, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, ayo bersiap-siap. Ayo ke depan dulu hari ini. Di sebelah hutan, cari tempat untuk berkemah dan istirahat yang baik di malam hari. Kami secara resmi akan mulai mencari manusia serigala besok." Senyuman tipis muncul di sudut mulut Hua Duoduo saat ini. Dia merasa seperti orang bodoh, mengikuti Li Fugui untuk waktu yang lama. Jika Li Fugui tidak mengungkapkan kekuatan aslinya hari ini, dia mungkin tidak akan mengetahui kekuatan sebenarnya Li Fugui sampai hari ketika Li Fugui mengatasi kesengsaraannya dan menjadi abadi. Adapun Li Fugui, setelah melihat Hua Duoduo mengangguk, dia berbisik padanya, "Ngomong-ngomong, Duoduo, ada satu hal lagi. Jangan pernah memberitahu orang lain tentang kekuatanku yang sebenarnya." Hua Duoduo mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya tahu ini." Li Fugui tersenyum dan menarik Hua Duo kembali ke kerumunan. Lalu dia melambaikan tangannya, berjalan menyusuri hutan di kejauhan. Wang Shan adalah kuda mati, tampaknya jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika Li Fugui dan yang lainnya benar-benar berjalan di sepanjang hutan, mereka membutuhkan waktu lebih dari 5 jam. Untungnya, mereka semua adalah pejuang kuno terbaik, master di antara para master. Kapanpun orang biasa masuk ke lingkungan ini, saya khawatir dia akan mati dalam beberapa jam. Saat matahari terbenam, Li Fugui dan yang lainnya akhirnya mendirikan tenda. Setelah menyalakan api di tenda, Li Fugui dan yang lainnya mulai mengemas makanan. Segera menjadi gelap. Di luar tenda, angin dingin menderu-deru. Langit berkabut, segera muncul kepingan salju seperti bulu angsa. Li Fugui belum pernah melihat pemandangan seindah ini sejak dia masih kecil. Melihat salju tebal beterbangan di luar tenda, Li Fugui menggunakan energinya untuk menahan dingin, membuka tenda, dan keluar. Melihat ini, Suetu tidak bisa menahan gemetar, dan buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Kapten, apa yang kamu lakukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Dengan salju yang begitu lebat, bukankah kamu berencana untuk keluar dan melihat-lihat? Bertarung bola salju, membuat manusia salju atau semacamnya." Kulit kepala Suetu menjadi mati rasa ketika mendengar ini, dan dia berteriak dengan cepat, "Kamu gila, menurutku kamu benar-benar gila. Salju turun sangat lebat dan kamu sedang membuat manusia salju. Siapa yang akan bertanding bola salju dan membuat manusia salju di es dan salju Siberia setelah kepalanya ditendang oleh keledai?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Meskipun dia bilang begitu, namun kedua kaki Suetu masih berdiri dengan jujur dan merangkak keluar tenda. Beberapa gadis di tenda melihat ini, setelah saling memandang, mereka semua pun keluar dari tenda. "Mainkan dan mainkan, berisik-berisik." Li Fugui juga mengetahui bahwa dalam lingkungan ini, semakin lama keributan berlangsung, semakin besar hilangnya vitalitas mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri. Bagaimanapun, dia bahkan tidak tahu berapa banyak vitalitas yang dia miliki di tubuhnya sekarang. Tapi Ningjing dan Jenny berbeda, dimainkan sebentar. Li Fugui kembali ke tenda, baru saja masuk, Ningjing mendatangi Li Fugui dengan gemetar. Saat Hua Duoduo bersandar ke pelukan Li Fugui, sebelum Hua Duo sempat memeluk lengan Li Fugui yang lain, Jenny sampai di sana lebih dulu dan menduduki lengan Li Fugui yang lain. Suetu melihat situasi ini, dia hanya bisa menghela nafas. "Saya tidak bisa tidur lagi, sebaiknya saya lebih rajin dan mendirikan tenda. Jingjing, jangan terlalu tercengang. Ayo pergi. Kita semua berkumpul di tenda malam ini agar tetap hangat. Kita berdua bisa bermalam bersama saja."
Zhang Jingjing memutar matanya lebar-lebar pada Suetu. Dia cemberut dan berkata, siapa yang mau puas denganmu? Aku ingin kamu pergi sendiri. Lagi pula aku tidak akan pergi. Dikatakan, Zhang Jingjing hanya membuka kantong tidurnya dan masuk ke dalam kantong tidur. Ketika dia akhirnya menutup resletingnya, Zhang Jingjing tidak lupa memberitahu Li Fugui, tolong kecilkan suaramu. Jika ada yang berteriak omong kosong, saya akan merekamnya dan mempostingnya secara online ketika saya kembali. Jenny tidak peduli, lagi pula dia vampir, dan Li Fugui sekarang adalah kaisar darah. Sekalipun keduanya membuat keributan, mereka hanya dapat mempostingnya di internet. Mereka biasanya hanya memiliki sedikit kontak dengan manusia, terlepas dari apakah reputasi mereka baik atau buruk. Tapi ketenangan dan bunga berbeda, pada saat yang sama. Semuanya perempuan, mereka secara alami dapat mendengar betapa cemburu Zhang Jingjing atas apa yang baru saja dia katakan. Tapi pikirkanlah, Hua Duoduo juga tidak menganggapnya aneh. Coba pikirkan baik-baik, berapa banyak gadis cantik yang muncul di samping Li Fugui yang tidak bisa jatuh cinta pada pria ini. Dia dan Zhang Jingjing mengenal Li Fugui belum lama ini, dan dia telah menganggap Li Fugui sebagai bagian dari hidupnya. Bagaimana mungkin Zhang Jingjing tidak memiliki perasaan terhadap Li Fugui? Li Fugui secara alami mendengar implikasi dari kata-kata Zhang Jingjing. Sejujurnya, andai saja ada di tempat lain di dunia ini, Li Fugui tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini, tapi ini dia, Li Fugui khawatir akan kedinginan bahkan ketika dia pergi ke toilet, belum lagi berhubungan S3 kilodetik dengan gadis dalam pelukanku. Tidur, jangan bicara omong kosong, jangan bergerak. Suetu melihat Zhang Jingjing telah membungkus seluruh tubuhnya dengan kantong tidur, dia juga meniru kucing dan harimau, dia hanya membungkus seluruh tubuhnya dengan kantong tidur dan berkata tidurlah, malam ini agak sulit bagi Li Fugui. Tapi hal baiknya adalah, dia akhirnya menahan godaan itu. Pagi selanjutnya, setelah Li Fugui bangun, dia segera menemukan kayu bakar, menyalakan api, makan sebentar, dan mengemasi barang bawaannya. Semua orang berdiri di samping hutan dan melihat sekeliling. Suetu bertanya, Kapten, kemana kita harus pergi selanjutnya? Menghadapi pertanyaan Suetu, Li Fugui berkata terus terang, tunggu sebentar, saya akan melihat lingkungan sekitar dulu. Karena itu, Li Fugui mengulurkan tangannya ke Hua Duo. Hua Duo untuk beberapa saat tidak mengerti maksud Li Fugui. Dengan penasaran bertanya, apa? Li Fugui berkata terus terang, apa maksudmu? Tentu saja, biarkan unicorn yang mengambil tindakan. Kata-kata itu jatuh begitu saja, Hua Duo tidak punya waktu untuk melepaskan unicorn dari pelukannya. Si kecil ini tidak sabar untuk keluar, setelah melompat turun dari pelukan Hua Duo, dia berubah menjadi seukuran kuda dalam sekejap mata, melambaikan sayapnya dan membuat suara senandung kepada Li Fugui. Li Fugui melompat ke punggung unicorn, dia menepuk leher unicorn itu dengan lembut, dan di bawah tatapan semua orang, unicorn itu langsung membawa Li Fugui dan terbang ke langit. Unicorn itu cepat, dia menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata, kurang dari 20 menit telah berlalu, saat Li Fugui dan unicorn kembali. Sebelum Li Fugui melompat dari punggung unicorn, Hua Duo tidak sabar untuk bertanya, Fugui, apa kabar? Apakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Hadapi pertanyaannya, Li Fugui berkata dengan penuh semangat, Anda mungkin tidak mempercayainya, tapi jauh di dalam hutan ini, saya benar-benar melihat kembang api. Semua orang tercengang sejenak. Suetu bertanya dengan tidak percaya, Kapten, apakah Anda bercanda? Kembang api? Bagaimana bisa ada kembang api di tempat ini? Zhang Jingjing juga berkata dengan tidak percaya, iya, tempat ini sepi.
Menurut apa yang dikatakan pengemudi sebelum kami datang, tidak ada seorang pun dalam jarak 100 mil. Li Fugui berkata dengan serius, apa? Apakah kamu masih tidak percaya dengan mataku? Lagi pula, bukan hanya aku yang melihat kembang api, unicorn juga melihatnya. Karena itu, Li Fugui memandangi unicorn itu mengangguk cepat di sampingnya. Semua orang melihat ini, hati yang menggantung itu akhirnya jatuh ke tanah. Meski mereka tahu bahwa pembuat api hanyalah manusia biasa dan bukan manusia serigala, selama manusia bisa ditemukan di sini, harapan untuk menemukan manusia serigala akan lebih besar. Memikirkan hal ini, Jingjing buru-buru bertanya pada Li Fugui, berapa jauh dari kita di sana? Li Fugui berkata dengan serius, jaraknya sekitar 20 km. Jangan khawatir, ayo gunakan energi kita dan kita bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam. Tanpa diduga, pikiran Suetu berubah saat ini, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia melihat ke arah unicorn di depannya dan berkata sambil tersenyum, Kapten, sungguh merepotkan untuk berjalan. Salju yang tebal sekali. Jika kita berjalan, kaki celana kita mungkin basah. Li Fugui tidak perlu membaca kungfu, dia bisa melihat sekilas pikiran Suetu, mengerutkan kening dan bertanya, jika kamu tidak berjalan ke sana, bagaimana kamu bisa terbang ke sana? Suetu mengangguk dan buru-buru berkata, tentu saja, bukankah kita punya unicorn? Mari kita buat seukuran pesawat terbang dan kita menaikinya bersama-sama. Kamu sudah lama terbang dengan unicorn, tapi aku belum pernah menaikinya sebelumnya. Aku tidak tahu cara mengendarainya. Suetu belum selesai berbicara. Tanpa diduga, unicorn itu tiba-tiba mengangkat kuku depannya. Dia menginjak kepala Suetu dengan keras, Suetu dengan cepat menghindar. Dia mengumpat dengan keras, kamu binatang buas, aku hanya ingin menunggangimu. Apakah kamu punya nyali untuk menginjak-injakku sampai mati? Unicorn sedang mengejar, terbang sepanjang pembantaian berdarah. Suetu Sayazi merangkak ke dalam hutan dan berteriak dengan keras, hei, berhentilah membuat masalah, kalau tidak aku akan bersikap kasar padamu. Jangan mengira aku ini kesemek yang lembut. Biar ku beritahu, Kapten bisa membunuhmu. Bisa juga memakai seragam. Hei, hentikan, kamu ingin membuatku lelah. Hua Duo dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka semua tidak bisa menahan tawa, semua orang tertawa dan tertawa. Kurang dari 1 jam, kami sampai di tempat kembang api yang jaraknya 20 km. Saat mereka melihat kembang api di langit semakin dekat, segera, Hua Duo menunjuk ke sebuah rumah kayu di depannya dan berkata kepada Li Fugui dengan heran, Fugui, cepat lihat rumah kayu itu. Asap keluar dari rumah kayu ini. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, di sini. Ayo masuk dan lihat. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu hari ini. Bersemangat, Li Fugui mempercepat langkahnya. Namun, ketika mereka sampai kurang dari 10 meter dari rumah kayu tersebut, semua orang berhenti dan berteriak beberapa kali ke dalam rumah kayu tersebut. Mereka mengira pasti akan ada yang keluar dari rumah kayu tersebut, namun setelah menunggu lama, tidak ada yang keluar. Lihat adegan ini, Suetu tersenyum lebar dan berkata, lupakan, ayo masuk dan melihat bersama. Saat mereka kembali, kami akan menjelaskannya perlahan. Hua Duo bertanya dengan suara rendah, bukankah ini agak buruk? Suetu tampak acuh tak acuh dan berkata, ada apa? Paling buruk, kita bisa memberinya sejumlah uang ketika saatnya tiba. Dikatakan, Suetu berjalan menyusuri rumah kayu itu. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, dia hendak mendorong pintu rumah kayu itu hingga terbuka. Tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara tembakan di kejauhan. Segera setelah itu,
sebuah peluru terbang di belakang kepala Suetu. Untungnya, Suetu bereaksi dengan cepat. Ketika peluru itu berada kurang dari 10 cm dari belakang kepalanya, Suetu sudah menjauh dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Hampir dalam sekejap mata, baik Suetu maupun Li Fugui melihat seorang pria berdiri di samping pohon besar yang jaraknya 50 meter. Li Fugui tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Suetu mengedarkan energinya dan bergegas menuju pria di depannya. Lihat situasi ini, Li Fugui buru-buru berteriak kepada Suetu, berhenti. Suetu tampak tidak berdaya, sambil berdiri diam, dia berkata dengan marah kepada Li Fugui, "Kapten, kamu benar-benar bajingan, kamu benar-benar menembakkan senjata dari belakang dan berencana membunuhku." Li Fugui melangkah maju untuk menghentikan Suetu dan berkata terus terang, "Kamilah yang melakukan kesalahan." Lagi pula, bukankah kamu dipukuli sampai mati? Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui buru-buru berteriak kepada pria yang berjalan ke arahnya, "Paman, maafkan aku. Saat kami sampai di hutan, kami melihat kembang api di rumah kayumu, jadi kami memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat." Pria itu mengerutkan kening, dia memegang senapan di tangannya. Sambil berjalan menuju Li Fugui dan lainnya, dia mengarahkan senjatanya ke Li Fugui dan yang lainnya. Kemudian, dalam bahasa Mandarin yang kurang lancar, dia dengan dingin bertanya kepada Li Fugui dan yang lainnya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu datang ke sini?" Hati Li Fugui yang menggantung kembali lega. Selama pihak lain dapat memahami apa yang mereka katakan, pasti tidak akan ada masalah dengan komunikasi selanjutnya. Berpikir seperti ini, Li Fugui langsung melangkah maju. Dia tersenyum pada pria itu dan berkata, "Halo Tuan, kami di sini untuk mencari sesuatu. Tapi setelah kita datang ke sini, tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia di sekitar sini. Aku tidak menyangka akan menemukan rumah kayumu di sini." Baru saja, sebelum kami masuk, kami bertanya dengan keras. Tapi mungkin kamu tidak mendengarnya. Li Fugui baru saja mengatakan ini. Pria itu kemudian melihat ke arah Suetu, Jenny, Zhang Jingjing, dan orang lain yang mengelilinginya. Lalu dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Kamu benar-benar membawa mereka ke tempat seperti ini. Apakah kamu orang kaya yang gila? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu mungkin mati dalam satu malam di sini? Juga, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu datang ke sini untuk mencari sesuatu. Aku benar-benar ingin tahu, kamu datang ke sini untuk mencari apa?" Hadapi pertanyaannya, Li Fugui tidak menyembunyikan apapun kali ini, tetapi berkata dengan serius kepada pria itu, "Kami ingin menemukan manusia serigala." Pria itu kembali tercengang, membawa senapan. Setelah melihat lagi orang-orang Tionghoa yang hadir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Di mana Anda mendengar bahwa ada manusia serigala di sini?" Li Fugui berkata terus terang, "Kami telah memeriksa secara online dan mendengar dari orang-orang bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang telah menemukan jejak manusia serigala di daerah ini." Dikatakan, Li Fugui mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu melirik rokok di tangan Li Fugui. Dia melihat sekeliling lagi pada keindahan yang berdiri di sekitarnya. Pikirkan tentang itu, dia kemudian meletakkan senapannya dan berkata terus terang kepada Li Fugui dan yang lainnya, "Kamu boleh pergi ke rumah kayuku, tapi makanan di rumah kayuku tidak cukup, jadi aku tidak akan memberimu makanan apapun." Bersambung